Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemikiran Kalam Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang beranggotakan saya sendiri Sunarsi dan rekan saya Selvi Ulfayati dan Siti Ana Irkamna. Muhammad Abduh adalah salah satu dari sekian tokoh pembaharu Islam. Muhammad Abduh hadir membawa pemikiran di berbagai bidang agama, sosial, dan politik. Banyak pemikiran yang ia cetuskan dan meninggalkan pengaruh ke berbagai pelosok dunia Islam. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang tidak terlalu memihak menimbulkan banyak perdebatan, diantaranya masalah corak teologi yang dianutnya. Di antara karya Muhammad Abduh adalah Risalah Al-Tauhid. Sebagai seorang guru, Muhammad Abduh memiliki banyak murid. Di antaranya adalah Rasyid Ridha yang juga termasuk tokoh pemikir Islam. Pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh, akan tetapi dalam beberapa hal Rasyid Ridha memiliki perbedaan dengan gurunya itu. Salah satu karyanya yakni Tafsir Al-Manar. Riwayat hidup Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya, Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam Umar bin Khattab. Pendidikan pertama yang ditekuni Muhammad Abduh adalah belajar Al-Quran. Dan berkat otaknya yang cemerlang, maka dalam waktu 2 tahun ia telah hafal kitab suci dalam usia 12 tahun. Pendidikan formalnya dimulai ketika ia dikirim oleh ayahnya ke perguruan agama di Masjid Ahmadi yang terletak di desa Tata. Selanjutnya, Muhammad Abduh melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo dan berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1877. Ketika menjadi mahasiswa di Al-Azhar, pada tahun 1869, Abduh bertemu dengan seorang ulama besar sekaligus pembaharu dalam dunia Islam, Said Jamaluddin Al-Afghani, dalam sebuah diskusi. Sejak saat itulah Muhammad Abduh tertarik kepada Jamaluddin Al-Afghani dan banyak belajar darinya. Al-Afghani adalah seorang pemikir modern yang memiliki semangat tinggi untuk memutus rantai-rantai kekolotan dan cara-cara berpikir yang fanatik. Karena cara berpikir Muhammad Abduh yang lebih maju dan sering bersentuhan dengan jalan pikiran kaum rasionalis Islam atau Mu'tazilah, maka banyak yang menuduh dirinya telah meninggalkan mazhab Asy'ariyah. Selanjutnya, pemikiran kalam Muhammad Abduh. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. 1. Membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah sebelum timbulnya perpecahan, yaitu memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. 2. Memperbaiki gaya bahasa Arab, baik digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah maupun dalam tulisan-tulisan media massa. Menurut Muhammad Abduh, keyakinan terhadap Tuhan, malaikat, rasul, dan lain-lain tidak akan diketahui tanpa peranan akal. Sedangkan fungsi wahyu menurutnya dapat diartikan sebagai penolong bagi akal untuk memahami syariat Tuhan, sifatnya, alam akhirat, dan lain-lain. Dengan kata lain, wahyu berperan untuk menyempurnakan pengetahuan akal. Kebebasan manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai akal, keinginan, nafsu, dan lain-lain. Menurut Muhammad Abduh, walaupun manusia memiliki banyak kemauan, namun semua itu tidak bersifat absolut karena terbatasi oleh sifat prerogatif Tuhan atau kehendak mutlaknya. Sifat Tuhan. Mengenai sifat-sifat Tuhan, bagi Muhammad Abduh tidak dapat diterima akal. Memikirkan yang maha segalanya akan membuat akal gagal berpikir karena tidak akan sampai puncaknya. Karena sifat Tuhan mustahil tersusun dari beberapa zat, manusia hanya diwajibkan untuk mengimani dan tidak perlu memikirkan perwujudannya. Kehendak mutlak Tuhan.
Melihat manusia yang bebas berkehendak, Muhammad Abduh berpendapat bahwa kehendak Tuhan tidak selamanya bersifat mutlak, karena Tuhan telah membatasi kemutlakannya dengan memberi kesempatan pada manusia untuk berijtihad. Keadilan Tuhan. Bagi Muhammad Abduh, Tuhan menciptakan alam ini bukan semata-mata karena kemutlakannya, namun ada tujuan lain bagi manusia dan seluruh makhluk. Peranan makhluk satu dengan makhluk lainnya saling berinteraksi dalam menjalankan kehidupan di alam ini, atau selain beribadah kepada Tuhan. Antropomorfisme. Dalam hal ini Muhammad Abduh berpendapat Tuhan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk apapun sebagaimana yang terekam dalam pikiran manusia. Jika dalam Al-Quran terdapat kata-kata tangan dan wajah Tuhan dan lain-lain, itu hanya sebagai pemisah untuk mempermudah memahami Al-Quran. Bahkan jika manusia memikirkan Tuhan itu maha besar, bisa jadi Tuhan lebih maha besar dari apa yang dipikirkan manusia. Wujud Tuhan. Bagi Muhammad Abduh, Tuhan tidak akan menampakkan wujudnya kepada makhluk. Jika Tuhan menampakkan wujudnya di akhirat, itu hanya dianugerahkan pada hamba tertentu dan belum tentu hamba itu bisa melihat wujud Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya, perbuatan Tuhan. Semua perbuatan Tuhan tidak wajib dilakukan oleh zatnya. Mencipta, memberi rizki, mengazab, dan lain-lain adalah ketetapan baginya. Tidak dapat dibayangkan tujuan dan maksud perbuatannya, namun dalam pendapat Muhammad Abduh yang lain, ia cenderung sama dengan kaum Mu'tazilah bahwa Tuhan wajib berlaku baik pada manusia dan makhluknya. Riwayat hidup Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Semasa kecil, ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Sekolah ini didirikan oleh Al-Syeikh Husain Al-Jiz, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Setelah itu, Rashid Ridha melanjutkan pelajarannya di sekolah agama yang ada di Tripoli dan terus menjalin hubungan dengan gurunya Al-Syeikh Husain Al-Jisr. Dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utamanya Al-Afghani itu. Pemikiran-pemikiran pembaruan yang diperolehnya dari Al-Syeikh Husain Al-Jisr dan kemudian diperluas lagi dengan ide-ide Al-Afghani dan Muhammad Abduh amat mempengaruhi jiwanya. Beberapa bulan kemudian ia menerbitkan majalah yang termansyur Al-Manar. Pemikiran kalam Rashid Ridha. Pemikiran-pemikiran pembaharuan yang dimajukan Rashid Ridha tidak banyak berbeda dengan ide-ide Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Ia juga berpendapat bahwa umat Islam mundur karena tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Berikut adalah pemikiran-pemikiran Rashid Ridha. 1. Memberantas bid'ah. Di antara bid'ah ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya, sedangkan kebahagiaan di akhirat dan dunia diperoleh, demikian Rashid Ridha, melalui hukum alam yang diciptakan Tuhan. Umat harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah yang mendatang itu. Islam murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalatnya. 2. Memajukan pendidikan. Di antara aktivitas beliau dalam bidang pendidikan antara lain membentuk lembaga yang bernama Al-Dakwah Al-Irsyad pada tahun 1912 di Kairo. Para lulusan akan dikirim ke berbagai dunia Islam yang memerlukan bantuan mereka. 3. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurut Rashid Ridha, akal berperan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis.
dan untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan muamalat atau hidup kemasyarakatan atau hal-hal yang bersifat duniawi, Rashid Ridha menyebutkan bahwa akal manusia tidak mampu mengetahui Tuhan dan segala kewajiban terhadapnya. Adapun untuk memperoleh hikmah dan hujah serta kemantapan pemahaman tentang ketuhanan setelah mengikuti wahyu, akal manusia mempunyai fungsi yang sangat signifikan dan kedudukan yang tinggi. 4. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Rashid Ridha adalah bentuk kekhalifahan yang tidak absolut. Khalifah hanya bersifat koordinator, tidaklah mungkin menyatukan umat Islam ke dalam satu sistem pemerintahan yang tunggal, karena khalifah hanya menciptakan hukum perundang-undangan dan menjaga pelaksanaannya. Di samping itu, khalifah adalah seorang mujtahid sehingga ia dapat menetapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dan dengan bantuan para ulama mendorong umat maju sesuai dengan tuntunan zaman. Terakhir, kesimpulan. Muhammad Abduh dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Pemikiran kalam Muhammad Abduh antara lain kedudukan akal dan fungsi wahyu, kebebasan manusia, sifat Tuhan, kehendak mutlak Tuhan, keadilan Tuhan, antropomorfisme, wujud Tuhan, dan perbuatan Tuhan. Muhammad Abduh mempunyai murid bernama Rashid Ridha, lahir di Al-Kalamun pada tahun 1865 Masehi. Pemikiran kalam Rashid Ridha antara lain memberantas bid'ah, memajukan pendidikan, kedudukan akal dan fungsi wahyu, dan bentuk pemerintahan. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha melakukan perubahan dalam tubuh Islam, karena mempunyai tujuan untuk menyadarkan umat Islam akan kondisi mereka yang sudah tertinggal jauh di belakang peradaban Barat, dan membawa menentang umat Islam untuk bangkit membuat perubahan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.